Halo semuanya, kembali lagi di Ceplus Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai penulisan jurnal. Apa itu jurnal? Bagaimana sih cara menulis jurnal yang baik? Terus nanti dipublikasikannya kemana aja sih? Nah, kita sudah kehadiran seorang penulis dan seorang intelektual muda, masih muda juga ya. Dan beliau juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Nah, kita sambut saja Kang Anwar Sanusi. Halo. Sebenarnya sih nama saya bukan Anwar Sanusi saja. Oh, masih Panjang. Kalau di akta kelahiran itu Anwar Sanusi Firuzabadi bin Sukabumi calon PhD ya gitu. Panjang banget ya. Panjang banget gitu. Tapi yang dipakai sekarang Anwar Sanusi aja. Iya, ya Anwar Sanusi aja. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan PhD ya. Oh, amin. Nah, itu jadi nama adalah sebuah doa. Nama adalah sebuah doa gitu. Katanya ini udah berpengalaman banyak nih di dunia jurnal. Ya, so far saya akui emang beberapa saya punya karya tulis jurnal yang sudah terindeks di Sinta juga. Begitu. Sinta itu apa? Jadi Sinta itu semacam Science and Technology Index. Jadi salah satu yang mengakreditasi jurnal itu adalah Sinta begitu. Kalau misalkan lembaga jurnal sudah terindeks Sinta, otomatis jurnal itu sudah terakreditasi begitu. Oh, untuk mempermudah pencarian jurnal juga Oke, setelah terpublikasi gitu ya. Iya, kan selama ini yang saya tahu itu kalau para mahasiswa itu masih kebingungan ya, bagaimana dia ketika punya tulisan harus disubmit kemana. Nah, selama ini mahasiswa tuh jarang memperhatikan ke sana begitu. Iya. Jarang sekali memperhatikan ke sana. Ya, sehingga mereka tuh punya tulisan tapi disubmit atau dikirim ke lembaga jurnal yang belum terakreditasi oleh Sinta gitu. Kan sayang sekali begitu. Oh, iya. Ibarat kita udah bekerja keras tapi gak kepake begitu. Oh. Ya. Istilahnya seperti itu ya. Alangkah baiknya kalau kita punya tulisan yang bagus, ya kita kirim ke lembaga jurnal yang sudah terindeks Sinta begitu. Karena kalau sudah terindeks Sinta, ya otomatis kita bisa dikatakan tulisan kita itu lumayan bagus begitu. Karena dalam Sinta juga sih ada Sinta 1, Sinta 2, ada grade-grade. Iya, ada grade-nya. Dari Sinta 1 sampai Sinta 6 begitu. Oh. Kalau Sinta 1 itu ibarat yang terindeks Scopus itu yang paling bagus itu. Terindeks Scopus. Iya, yang istilahnya itu terindeks Scopus. Jadi S1 itu Sinta 1 ya, itu terindeks Scopus dan sampai ke Sinta 6. Jadi semakin besar angka Sintanya itu, maka semakin kurang kualitasnya begitu. Jadi Sinta 1 itu adalah yang paling bagus. Ya, begitu yang paling bagus. Ya. Kalau dari jurnal Kang Anwar sendiri? Selama ini ya jurnal saya sudah terindeks Sinta 2. Sinta 2 begitu. ya. Oh, Bahkan saya sekarang lagi mencoba untuk menulis di Scopus begitu. Lagi masih proses begitu. Untuk bisa untuk menyelesaikan tulisan saya bisa dikirim ke jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta 1 itu begitu. Nah, begitu yang dirasakan selama ini kan orang itu punya tulisan tapi dia bingung tulisannya itu mau diapain. Kalau mau diternak ke bakal endogan kan begitu ya. Kalau diternak bakal endogan ya. Jurnal maya berbeda dengan ayam begitu. Iya, jurnal itu kan harus ada. Jurnal itu harus diseminasi ilmiah istilahnya. Iya. Diseminasi ilmiah artinya publikasi ilmiah. Publikasi. Ya, jadi bisa dibaca oleh halayak. Iya, itu manfaatnya Iya. Soalnya itu manfaatnya ya. Kalau manfaat dari jurnal itu bisa manfaat secara individual, bisa manfaat secara komunal. Secara komunalnya itu bisa dibaca oleh masyarakat, terutama oleh akademisi begitu. Oh, iya. Jadi target utamanya akademisi begitu untuk bisa mengupgrade ya keilmuan atau bisa berkaca dari penelitian yang sudah tertulis di jurnal itu untuk bisa diimplementasikan ke bidangnya masing-masing begitu. Kalau misalkan dalam bidang pendidikan ya pendidikan juga,
Kalau misalkan bidang humaniora, bidang ilmu alam begitu, dan lain-lain begitu. Jadi jurnal itu tergantung skopnya, punya skop tersendiri begitu. Oh, jadi ada jurusannya masing-masing lah gitu. Ya ada jurusan masing-masing Ada begitu. topik bahasannya yang Ada secara bahasannya. spesifik lah. Ya begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi manfaat penulisan jurnal ya. Ya. Bisa dibaca oleh halayak dan bisa meningkatkan skill si Ya. penulisnya juga kan ya. Tuh. Nah, bicara soal jurnal, saya belum paham betul nih. Jurnal itu apa sih gitu? Apakah Jurnal itu sebuah- bukan jujur terkenal ya. Jurnal itu bukan jujur terkenal, tapi jurnal itu merupakan tulisan khusus yang ya memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu ya. Dan jurnal juga merupakan tulisan yang dikeluarkan oleh seorang yang memang berkompeten di bidangnya begitu. Nah, siapa saja yang bisa nulis jurnal? Ya tergantung asalkan dia berkompeten di bidangnya, mau itu bidang humaniora, bidang sosiologi, bidang ilmu alam, ilmu pendidikan dan sebagainya, itu dia bisa menulis jurnal begitu. Nah begitu. Nah yang jadi permasalahannya dia mau tidaknya untuk mempublikasikan tulisan dia kalau dia memang punya tulisan. Oh iya. Kan rata-rata orang itu ingin berangan-angan, saya pengen punya tulisan nih, tapi nggak nulis-nulis begitu. Makanya saya punya kunci sukses dalam menulis ada 5. Gimana nih? Pertama menulis, kedua menulis, ketiga menulis, keempat menulis, dan kelima menulis. Begitu. Soalnya nulis itu harus punya kekuatan tersendiri dalam diri kita ya. Kekuatan yang besar dalam diri kita untuk ingin sekali menulis begitu. Jadi ibarat kalau istilah Sunda mah Allah mau paksakan gitu. Iya. Harus dipaksa itu. Paksakan. Kalau nggak gitu ya nggak bakal nulis-nulis begitu. Nunggu nanti aja begitu. Awalnya seperti itu ya. Jadi Kalau saya sih dari dulu iya. ya secara empiris pengalaman saya. Dari dulu emang saya itu senang nulis. Oh, dari dulu senang Nulis. Oh, dari- Nulis itu gampang sih ya, tidak harus pertama kalau ingin ya berproses ya, mulai nulis status tuh. Nulis Itu status belajar juga itu ya, termasuk. itu termasuk belajar, Oke. kita belajar untuk menulis. Iya. Tapi dalam tanda kutip ya, tanda kutip nulisnya nulis apa dulu. Jangan sampai nulisnya yang alay-alay, misalkan semacam ya netizen, beberapa netizen zaman sekarang kan ya, apa-apa di upload ya, Iya. apa-apa di update begitu. Lagi makan misalkan, aduh lapar nih harus makan dulu, misalkan kayak gitu ya. Tapi statusnya kayak gimana kan? Statusnya ya kira-kira bisa tentang mengkritisi lingkungan sekitar begitu, bisa memanfaatkan skill yang kita punya begitu. Jadi mengeluarkan buah pikiran lah. Iya istilahnya, artinya kita semuanya punya potensi. Iya. Tinggal bagaimana potensi itu kita gali ya. Kita gali itu ya harus ada usaha dari diri sendiri dulu terlebih dahulu. Ya, harus ada usaha terlebih dahulu dari diri sendiri begitu. Saya juga kepikiran ini. Apa bedanya dengan karya tulis seperti skripsi, tesis, disertasi itu kan untuk strata 1, iya. strata 2 Mm-mm. dan seterusnya. Karya tulis ilmiah untuk S1 ya, skripsi. Karya tulis ilmiah untuk S2 namanya tesis. Dan karya tulis ilmiah untuk S3 namanya disertasi. Semuanya sama, berangkat dari penelitian begitu. Iya. Kalau misalkan skripsi, tesis, dan disertasi itu bisa dijurnalkan. Artinya hasil dari penelitian itu bisa dijurnalkan gitu. Tapi tidak sebanyak skripsi ya. Skripsi itu kan bisa tebal-tebal, bahkan saya itu nulis pas S1 itu sampai 80 halaman, bahkan S2 itu sampai 300 halaman saya nulis tesis itu. Sampai itu. Jadi jurnal itu tergantung kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga jurnal. Makanya disebutnya itu namanya hostile atau gaya selingkung. Jadi misalkan lembaga jurnal hostile atau gaya selingkungnya membutuhkan penulisannya itu harus 15 halaman, ya harus kita ikuti 15 halaman. Jadi tiap lembaga itu ada template-nya gitu. Ada template-nya, biasanya 15 halaman itu tidak lebih dari 7.000 kata begitu. Iya. Ada aturannya itu, ada 7.000 kata. Menulis abstrak juga ada sampai 150 kata begitu. Jadi ada
ada aturannya, namanya itu adalah hostile atau gaya selingkuh begitu. Oh, gitu. Ya, jadi saran saya buat para akademisi baik itu S1, S2, ya terutama S3 itu udah pasti pada ngerti ya. S2 juga udah pada ngerti, terutama anak S1 ya, karena sekarang ini negara kita itu lagi digempor-gemporkannya. Oh iya, saya juga pernah baca itu. Membuat sebanyak mungkin jurnal ilmiah yang terindeks, artinya sudah terakreditasi. Karena kalau sudah terakreditasi berarti dia jurnal itu bagus, good quality, ya punya kualitas baik begitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk anak S1 terutama ya harus diperhatikan dari sekarang, harus banyak tulis gitu. Tulis apa aja dulu begitu. Dan harus pandai mengkritisi lingkungan sekitar begitu. Apa yang terjadi di lingkungan sekitar itu jangan cuma bisa dilihat saja. Iya, jadi itu dilihat jangan. Harus ditulis begitu, harus ditulis. Kan ada ya, saya itu bukan saya pandai ya. Saya itu kan kalau sholat itu suka baca surah Al-Alaq gitu. Oh iya. Di surah Al-Alaq itu kan ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Oh iya. Kan artinya kalau nggak salah ya, ini saya lihat di terjemahannya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Begitu. Artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam begitu. Jadi sudah membaca itu ada alladzi 'allama bil qalam, ada dokumentasi. Artinya kalau kita sudah membaca lingkungan sekitar kita, tentunya harus kita dokumentasi. Dokumentasi itu bisa lewat foto, lewat tulisan begitu. Itulah salah satu ya, kalau kita ya belajar ya, konsep itu dari Al-Quran itu sudah ada sebetulnya. Begitu. Wah, pandai gambar juga. Ini multi talentnya. Luar biasa. Cuman kebetulan itu mah. Betul. Terus apa aja sih kayak yang harus diperhatikan dalam menulis? Nah, ini dia yang harus diperhatikan ketika menulis jurnal. Ketika kita punya tulisan itu, bagusnya kita memilih dulu mau kemana tulisan kita disubmit gitu atau dikirim. Saran saya buat para akademisi S1 itu atau yang lainnya S2 dan S3, kalau punya tulisan kiranya hasil penelitiannya itu bagus, maka harus disubmit atau dikirim ke jurnal atau lembaga jurnal yang sudah terindeks Sinta. Bisa dilihat Sinta jurnal langsung. Di sana ada S1, S2, S3, S4, S5 dan S6. Tinggal kita memilih skop penelitian kita mau ke arah mana begitu. Kalau bahasa, cari jurnal yang berkaitan dengan bahasa. Oh, gitu. Kalau pendidikan, cari jurnal yang berkaitan pendidikan Sesuai dengan bidangnya. Iya, sesuai dengan bidangnya. Kan tadi kita sudah membahas itu, bahwasanya jurnal itu sesuai dengan bidangnya, mau itu komunikasi, humaniora, pendidikan, ilmu alam, sebagainya begitu. Oke, ada lagi tentang jurnal yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, barangkali buat teman-teman yang masih belajar menulis jurnal, kalian banyak membaca terlebih dahulu begitu. Karena kalau tidak membaca, tidak bisa menulis begitu. Pasti. Apa nih tiba-tiba pengen menulis, kecuali kita punya ilmu laduni sebetulnya itu ya. Ilmu laduni langsung aja tulis begitu. Nah, saran saya banyak membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita angkat. Kemudian sudah kita membaca, coba untuk melihat tulisan-tulisan orang begitu, literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita teliti. Kemudian jangan lupa cek lembaga jurnal yang akan kita tuju begitu. Dia itu masuk Sinta berapa, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 atau Sinta 6 begitu. Tergantung kita maunya kemana. Misalkan, artikel saya kayaknya cocoknya untuk Sinta 3 nih, ya udah langsung aja kerjakan, jangan dinanti-nanti. Soalnya kalau tidak begitu, kapan mau menulisnya begitu? Begitu. Kan tadi tipsnya juga ada 5 kan ya? Iya. Makanya kunci sukses menulis jurnal itu ada 5. 1 apa? Menulis. 2 menulis. 3 menulis. 4 menulis. dan 5 menulis. Oh, saya sampai ingat tuh. Iya. Nah, untuk tata caranya sendiri menulis jurnal itu kayak apa sih? Nah, itu nanti kita bahas di kelas jurnal ya. Ada khususnya. Jadi buat para netizen
para penonton, jangan lupa sesudah ini kita akan beranjak ke kelas jurnal. Dan di sana kita akan membahas bagaimana cara menulis jurnal dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman yang ada yang berlaku. Gitu. Kelasnya di mana kan? Ada di Cepat Lulus ID. Gitu. Nanti ada kelasnya Kang Anwar nih, Ya. di Cepat Lulus ID Oke. untuk tulisan jurnal ya. Ya betul. Dari A sampai Z. Ya bisa jadi seperti itu. Iya. Bahkan tidak hanya A sampai Z, tapi A sampai Ya. Gitu. A sampai ya. Oh Iya. iya. Benar. Nah, kalau A itu kan huruf Latin ya. Oh, Huruf iya. Indonesia. Iya. Kalau saya ambilnya ya gitu. Sampai ya. Jadi lebih luas lagi gitu kan. Begitu. A sampai Z, A sampai Ya. Jika kelas Kang Anwar Cepat Lulus. Oke. Terima Terima kasih ya. kasih. Bye bye.